Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya, yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Nggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja, Suriah dibantu luar biasa, jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Ya. Kemudian bantuan terhadap Palestina, kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina, bantuan. Yang ini tidak jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Ya. Banyak masjid-masjid dibangun. Ya. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak ada pertanyaan, pokoknya butuh masjid bangun. Bukan banyak orang bangun masjid, tidak ditanya mauludan atau tahlilan, tidak, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Ya. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Ya. Kita tahu Yaman bukan Wahabi, kita tahu Suriah bukan juga Wahabi, Palestina juga bukan Wahabi, tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka menurut saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur, yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Nah, dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan, itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak ya, karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya, ini bahaya, hati-hati. Maka seorang tatkala berbicara hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasanya kita bersabar kalau dituduh tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Dan dia bisa salah, bisa benar. Kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain, bisa salah, bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga hampir tidak pernah kita bilang berkata Wahabi, berkata Muhammad bin Wahab, tidak pernah. Saya sampaikan dari apa saya ucapkan, perkataan Syekh Muhammad bin Wahab tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Ya, hampir tidak pernah. Kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka jangan kita berbuat zalim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Ya. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tenteram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam, itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Wahab itu di Saudi seperti Tuanku Imam Bonjol di tanah air kita, seperti Pangeran Diponegoro di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka, wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya, tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah dibilang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhurahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi keterangan dari Firanda Adirja, yaitu seorang tokoh Salafi Wahabi. Di sini kita akan menanggapi, kita akan menjawab apa yang disampaikan oleh Firanda Adirja. Nah, ini ternyata Firanda Adirja ini tidak mengetahui betapa dalam sejarahnya ini Muhammad bin Abdul Wahab banyak sekali melakukan tindakan kejahatan, termasuk tindakan anarkisme. Ini kalau kita ingin tahu buktinya betapa jahatnya tindakan dari Muhammad bin Abdul Wahab, ini bisa Firanda Adirja ini membaca sebuah buku
Ini sebuah buku yang dikutip di NU Online. Jelas kita tahu bahwasanya NU Online ini adalah situs terpercaya milik NU, ya, milik warga Nahdliyin, yang ini tentu sudah populer. Tentu tidak akan mungkin NU Online melakukan kebohongan. Ini jelas-jelas mengungkap fakta tentang bagaimana kejahatan atau jejak kelam, jejak hitam dari Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini buku yang sangat recommended untuk Firanda Andirja agar mengetahui tentang kejahatan atau tindakan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, judulnya yaitu Rekam Jejak Sang Perusak. Nah, dalam satu desa warsa terakhir ini, pergerakan kaum Salafi Wahabi di Indonesia begitu masif. Saat ini kita tidak sulit menjumpai lelaki yang berpenampilan syekh dengan menggunakan gamis dan celana cingkrang, lengkap dengan cambang dan janggutnya yang menggantung, sementara yang perempuan seluruh tubuhnya dibuat dengan kain kecuali matanya. Busana tersebut memang menjadi ciri khas kaum Salafi Wahabi. Sekilas kita menduga bahwa mereka adalah bagian dari kita, lebih-lebih mereka selalu berkuar dan mengklaim sebagai satu-satunya representasi kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Jargon-jargon mereka teriakan juga sangat islami, misalnya mari kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah. Nah, ini tentang buku yang mengupas tuntas tentang bagaimana kejahatan Salafi Wahabi. Buku ini mengulas rekam jejak sejarah kelakuan Salafi Wahabi yang begitu ekstrim. Dikatakan ekstrim karena kelompok ini selalu memberi stempel kafir kepada umat Islam yang bertentangan dengan ajarannya. Mereka mengisolasi diri dalam komunitasnya karena menganggap najis orang lain yang tidak satu akidah dengan mereka. Mereka menganggap wajib memusuhi bahkan memerangi orang di luar mereka, kendati dia orang tuanya sendiri. Sesungguhnya Muhammad bin Abdul Wahab, sang pendiri Wahabi dan para pengikutnya, mempunyai catatan hitam dalam lembar sejarah pergerakan mereka. Orang-orang yang suka tawasul, ziarah kubur dan sebagainya dinilainya sebagai ahli bid'ah, kafir dan syirik, karena itu dalam darah mereka dianggap halal. Dalam prakteknya kelompok Wahabi tak segan-segan membunuh orang yang dianggap kafir itu, kemudian hartanya diambil sebagai harta rampasan. Bahkan seorang hakim, Utsman bin Amir, dibunuh di dalam masjid usai sholat Jumat. Tidak hanya itu, istananya juga dihancurkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya lantaran dianggap balelo. Nah, ini buku yang sangat penting untuk dibaca di kalangan Salafi Wahabi karena mengungkap sejarah tentang bagaimana kejahatan kelompok Salafi Wahabi. Nah, jadi di buku ini dikupas secara tuntas bagaimana tindakannya yang sangat ekstrim. Ya, bahkan ada buku yang juga membantah tentang kejahatan dari Muhammad bin Abdul Wahab, ya, buku yang menguraikan tentang bagaimana perilaku Muhammad bin Abdul Wahab yang melakukan tindakan yang sangat kejam. Di antara bukunya yaitu As-Sawaiqul Ilahiyah fi Raddi ala Wahhabiyah dan Faslul Kitab fi Madhab Muhammad bin Abdul Wahab dan buku-buku yang lainnya. Nah, ini penjelasannya yang tentunya ini sangat patut dibaca oleh Firanda Andirja, ya, biar mengetahui dengan lengkap bagaimana kejahatan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini perlu kita jawab juga apa yang disampaikan oleh Firanda. Ini Firanda tadi mengatakan bahwasanya negeri Wahabi atau Arab Saudi ini banyak melakukan bantuan, karena Firanda Andirja ini tidak mengetahui betapa jahatnya dulu dalam sejarah. Nah, itu tadi sudah diungkap dalam buku di antara tokoh NU yang mengupas tentang kejahatan Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian lalu kita ketahui dalam sejarahnya ternyata Muhammad bin Abdul Wahab ini bekerja sama dengan Ibnu Saud dan Inggris ini merebut Mekah dan Madinah atau merebut Hijaz. Dahulunya Hijaz ini, Mekah Madinah ini dalam kekuasaan Turki Utsmani yang berfaham yaitu Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga banyak tradisi amalan-amalan yang ada di sekitar Mekah. Namun kemudian dengan dirampasnya Mekah dan Madinah oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan
Ibnu Saud dengan bantuan Inggris, sehingga jatuhlah ke tangan Ibnu Saud, sehingga negaranya yang dulunya bernama Hijaz sekarang menjadi, yaitu Arab Saudi atau Saudi Arabia. Arab Saudi itu negara Arab yang dipimpin atau dulunya dirampas oleh Ibnu Saud, ya. Kemudian kita juga tahu bahwasanya Firanda Andirja ini atau tokoh-tokoh Wahabi ini melarang maulid, itu karena dikatakan sebagai bentuk pengkultusan atau kesyirikan atau termasuk perbuatan bid'ah. Namun kita juga tidak memungkiri bahwasanya ternyata kelompok Salafi Wahabi ini juga mereka memperingati yaitu Maulid Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ini bahkan setara atau mengalami derajat yang lebih tinggi dibandingkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini bentuk sebuah pengkultusan kelompok Salafi Wahabi terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan kita tahu kelompok Salafi Wahabi ini mereka sama sekali tidak pernah memberikan kritikan apapun kepada tokoh-tokoh mereka, tidak pernah memberikan kritikan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, bin Baz, Albani dan sebagainya. Ini jadi tokoh-tokoh inilah yang senantiasa dipuja-puja oleh kelompok Salafi Wahabi. Dan memang benar apa yang disampaikan Firanda Andirja tadi, bahwasanya memang Saudi Arabia atau Arab Saudi ini banyak memberikan bantuan ke berbagai negara, apakah dalam bentuk uang, membangun pesantren, membangun masjid dan sebagainya, memberikan bantuan berbagai macam bantuan yang diberikan ke berbagai negara yang tersebar ini kita tahu. Namun bantuan itu bukanlah bantuan yang bersifat gratis, namun di balik itu semuanya ada misi tersembunyi, bahwasanya ini adalah bentuk dari menyebarkan doktrin atau menyebarkan paham Salafi Wahabi ke seluruh penjuru dunia. Jadi ini bentuk sebuah penyebaran ajaran Wahabi secara halus, ya, yang tidak terasa lambat laun sekarang akan muncul. Ya, sekarang sudah banyak muncul ini para pengikut Salafi Wahabi ini karena lembaga pendidikan ini banyak dibantu oleh Arab Saudi yang berpaham Salafi Wahabi, di antaranya beasiswa, kemudian pondok pesantren, kemudian lembaga-lembaga pendidikan, kampus atau sekolah-sekolah yang itu misinya adalah bagaimana Salafi Wahabi ini mendoktrin mereka sehingga banyak rakyat Indonesia atau umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah Indonesia yang kemudian kepencut dengan iming-iming atau bantuan dari Arab Saudi. Nah, ini yang memang sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Oleh sebab itu, marilah kita semuanya kaum Ahlussunnah wal Jamaah, kita jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita semuanya, jangan sampai kemudian terpengaruh dengan doktrin atau dengan ajaran sesat dari kelompok Salafi Wahabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.